film, terlihat suasana sebuah keluarga di pagi hari. Mereka bersiap untuk melakukan aktivitasnya. Sang anak Charlie bersiap untuk sekolah, sementara Edward, sang suami, bersiap untuk bekerja. Con sang istri membantu mempersiapkan segala kebutuhan hingga Edward dan Charlie pun pergi. Con pergi terburu-buru dan menaiki sebuah transportasi. Dengan cuaca yang sangat buruk, yakni angin yang begitu kencang membuat banyak barang berterbaran. Con masuk ke sebuah ruangan dan membeli beberapa peralatan. Ia pun berjalan di tengah kencangnya angin dan tak sengaja ia menabrak pria tampan yang sedang membawa beberapa buku. Mereka pun saling membantu merapikan barang bawaannya dan mencoba mencari taksi. Mereka yang kesulitan mendapat taksi akhirnya pergi ke kediaman pria tampan tersebut. Di sana, Con membersihkan lukanya akibat terjatuh tadi. Kemudian, pria tampan yang bernama Paul itu tak sengaja melihat lukanya dan memberikannya sebuah kompresan. Lalu, Paul meminta Con untuk mengambil sebuah buku. Paul pun mengarahkannya ke sebuah rak dan menyuruhnya mengambil salah satu buku. Setelah mengambilnya, Con pun bergegas pergi. It was nice meeting you. Con tiba di rumah dan melihat anaknya yang sedang bermain game. Charlie sang anak menghampiri ibunya yang terluka dan lalu pergi untuk memotretnya. Charlie menunjukkan foto itu kepada ayahnya dan dia bermain-main di kamar orang tuanya. Pada malam harinya, Con dengan pakaian tidurnya menaruh buku pemberian Paul dan segera menghampiri suaminya yang sedang mencoba kamera barunya. Edward pun menggunakan kameranya untuk merekam Con. Con pun perlahan menghampiri Edward dan mereka pun mulai pemanasan. Di keesokan hari, Charlie menghampiri sang ibu dan tak lama Charlie pun pergi ke sekolah. Lalu Con melihat sebuah buku Paul dan membukanya. Ia menemukan sebuah kertas yang terjatuh. Di tempat yang berbeda, ia pun terlihat menelpon seseorang. Rupanya ia menelpon Paul. Con memintanya sebuah alamat karena ingin memberikan sebuah minuman sebagai ucapan terima kasih. Namun, Paul memintanya untuk datang saja ke rumahnya. Con pun mendatangi rumah Paul. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Paul membukakan mantel Con dan menyiapkan sebuah kopi. Paul pun perlahan menyentuh tangan Con dan ia pun mengajarinya membaca buku. Tak lama Con pun harus bergegas pergi. Con mendatangi kantor suaminya. Dia membelikan suaminya sebuah baju dan langsung digunakan oleh Ed. Sebuah telepon masuk dan sepertinya suaminya Ed sedang ada masalah dalam pekerjaannya. Namun, Ed sang suami tetap memperlakukan Con dengan baik. Ia terlihat begitu mencintai Con. Di rumah, Ed selalu membantu Con mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, kali ini Ed mendapati Con yang sedang banyak melamun. Di lain hari, Con mendatangi Paul kembali di rumahnya. Kedekatan semakin terjalin ketika mereka berdansa berdua. Hingga akhirnya, Paul nekat menariknya lalu menggendong Con ke kamarnya. Di sana, Paul pun melakukan beberapa gerakan pemanasan. Di tengah perjalanan pulang, Con mengingat kejadian tadi dan terlihat menyesalinya. Sementara di rumah, Edward yang mulai curiga pun menanyakan, apakah Con masih mencintainya? Con pun menjawab iya, dia mencintainya. Sampai ketika terlihat suasana di mana mereka merayakan ulang tahun Charlie yang ke-9. Di tengah kebersamaan keluarganya, Con selalu menyempatkan untuk menelpon Paul. Meskipun ia memiliki suami yang begitu sempurna, suami yang selalu menjaga anaknya, namun semua itu belum cukup. Hingga pada akhirnya Con pun resmi berselingkuh dan sering melakukan pusreng bersama Paul. Suatu hari, Paul dan Con makan siang bersama di sebuah restoran. Di sana teman kantornya Edward yang bernama Bill melihat kemesraan Con dan Paul. Setelah itu di rumah, Con membersihkan dirinya dengan berendam. Dan tak lama suaminya Edward datang, lalu ikut berendam. Suaminya mengajak untuk pusreng, namun Con menolaknya dan pergi. Di keesokan hari, Edward mengajaknya untuk makan siang bersama. Namun, Con lagi-lagi tetap saja menolaknya dengan alasan sibuk melakukan penggalangan. Melihat pakaian dan sepatu yang akan dikenakan Con, Edward pun mulai curiga dan memilih untuk berangkat bersama. Ia pun rela menunggu Con, namun Con beralasan lagi bahwa ia akan ke salon kecantikan pada jam 12.30. Akhirnya Edward pun pergi. Di kantor, Edward yang curiga akhirnya menelpon pihak salon dan menanyakan jadwal istrinya. Rupanya istrinya tak ada janji dengan salon tersebut. Sementara Con sedang berjalan kaki menuju kediaman Paul. Ketika hampir sampai, tak sengaja ia bertemu dengan teman-temannya. Dan temannya mengajaknya untuk pergi ke kafe. Ia pun terpaksa harus ikut.
Di kafe, ia menelpon Paul dan memberitahukan keberadaannya. Tak lama, Paul pun datang ke kafe tersebut. Di dalam kafe, Kon mencuri waktu dari temannya untuk dapat pusreng di toilet dengan Paul. Teman-temannya yang memperhatikan Paul mulai terpesona dengan ketampanannya. Setelah selesai, Kon dan Paul berlanjut ke rumah Paul dan lagi-lagi Paul memimpin gerakan pemanasan hingga pusreng kembali. Di lain tempat, Edward bertemu dengan Bill. Di sana, Edward terpaksa harus memecat Bill yang tidak setia kepadanya. Lalu, Bill dengan marahnya pergi dan mengatakan bahwa sebaiknya Ed berkaca pada keluarganya sendiri mengenai kesetiaan. Ed yang semakin curiga akhirnya menemui seseorang untuk membuntuti istrinya. Sementara sang istri terlihat berantakan dalam memasak, ayam kegosongan dan bahkan air yang melumer. Untung saja Charlie sang anak memperingatinya. Malam pun tiba, mereka pun makan bersama. Ed berbicara bahwa dirinya akan pergi ke Chicago sehari semalam dan akan berangkat besok pagi pada pukul jam 8. Di keesokan harinya, Ed telah bersiap untuk keberangkatannya, namun Kon masih tetap tertidur. Setelah Ed pergi, Kon bersiap memakai pakaian seksinya dan terlihat sangat cantik. Sementara Ed bersiap juga untuk melakukan pekerjaannya. Ed bekerja dengan baik sementara Kon pusreng dengan selingkuhannya dan menghabiskan waktu bersama dengan Paul. Tanpa ia sadari, mata-mata yang dibayar Ed telah memfoto mereka. Kon yang keasikan ngepus sampai lupa ngejemput anaknya di sekolah, terbangun dan bergegas ke sekolah yang dimana Charlie telah menunggunya sejak lama. Ia pun menjemput anaknya dan meminta maaf. Pada malam hari, ia dengan kesedihannya menelpon Paul. Namun tiba-tiba Charlie datang dan mengagetkannya. Ia pun lantas bergegas mengantarkan Charlie ke kamarnya. Sementara Edward bertemu dengan mata-mata yang ia bayar. Orang itu memberitahukan biodata mengenai Paul dan juga memberikan sebuah foto kebersamaan Paul dan Kon istrinya. Melihat hal itu, tergambar kekecewaan di wajah Edward. Sementara Kon yang sedang berada di sebuah minimarket terlihat bingung dan dengan kecepatan tinggi ia pun mengendarai mobilnya menuju sebuah tempat. Ia berlari di tengah derasnya hujan. Dengan basah kuyup ia masuk dan memergoki Paul yang sedang mabar dengan wanita lain. Mereka pun menaiki lift menuju kediaman Paul. Di sana Kon yang marah akhirnya dapat luluh karena serangan pusreng dari Paul. Di luar terlihat Edward mengawasi kediaman Paul. Paul yang menyadari hal itu menatapnya dari kejauhan. Ed pun beranjak pergi tanpa melihat Kon istrinya yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Tak lama, ia balik lagi ke kediaman itu dan mulai masuk. Ia mengetuk pintu dan Paul membukanya. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Paul memberikannya sebuah minuman dan Edward mulai memintanya menceritakan bagaimana hubungannya dengan Connie sang istri. Paul pun menceritakan semuanya hingga suatu ketika Ed berjalan dan melihat sebuah kasur. Di sana ia menemukan benda yang ada di rumahnya dan itu merupakan benda pemberian dari Ed untuk Kon. Ed sangat terpukul mengetahui hal itu hingga akhirnya emosi yang tak terbendung lagi. Dengan benda itu dia memukul Paul. Darah mengocor dari kepalanya dan Paul pun terbaring dengan lumuran darah. Edward panik dan berusaha membangunkan Paul, namun sayangnya Paul sudah tak tertolong. Ed membersihkan semua darah dan membungkus jasad Paul dengan sebuah karpet. Dan ia pun bergegas pergi membawa jasad tersebut. Ed mendapat kendala ketika lift yang ditaikinya macet. Ed pun membopong jasad itu dan keluar dengan membawanya. Ia menaruhnya di bagasi mobil dan datang ke sekolah anaknya untuk melihat pertunjukan Charlie. Mereka pun terlihat bahagia melihat pertunjukan anaknya. Kon meraih tangan Ed dan Ed pun memeluknya. Setelah selesai, mereka pun bergegas pulang. Bagasi mobil Ed terbuka dengan panik, ia pun menutupnya. Dan di rumah, ketika istrinya sudah tertidur, ia pun pergi ke sebuah tempat. Di sana, ia membuang jasad Paul, kemudian pergi. Di keesokan hari, Kon sedang menyiapkan sebuah sarapan dan terlihat sikap suaminya yang berantakan, hingga salah memakai sepatu. Suaminya pun pergi bekerja. Sementara di rumah, dua orang polisi datang untuk menyelidiki kasus hilangnya Paul. Rupanya istrinya Paul melaporkan kehilangan Paul.
Karena ada nama dan nomor telepon Kon di meja rumah Paul membuat polisi pun menanyakannya pada Kon. Kon tidak mengetahui keberadaan Paul dan akhirnya polisi pun pergi. Pada malam harinya, Kon dan Ed serta Charlie melakukan makan malam bersama di sebuah restoran. Sementara di tempat pembuangan sampah, seseorang pegawai menemukan jasad Paul. Tak lama, dua orang polisi kembali datang ke rumah Edward dan mulai menanyai Kon mengenai Paul. Setelah selesai, Ed pun menyuruh polisi tersebut untuk segera pergi. Kon terlihat sangat terpukul. Kemudian, Kon berada di sebuah laundry dan tak sengaja menemukan amplop coklat di jas suaminya. Rupanya, amplop itu berisikan fotonya dengan Paul. Ia pun bergegas pergi. Di malam hari, Kon dan Ed serta teman-temannya berkumpul. Di sana, Kon melihat sebuah benda yang diberikannya pada Paul. Menyadari ada keanehan, akhirnya Kon pun menanyakan apa yang telah Edward perbuat pada Paul. Dengan emosi, Edward pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah mengetahui perselingkuhan Connie dengan Paul dan tak sengaja membunuhnya. Connie hanya bisa terdiam mendengarnya. Ia begitu terpukul mengetahui hal tersebut. Di keesokan hari, Ed terlihat menemani Charlie memainkan piano, sementara Kon melihat-lihat foto pernikahannya. Kemudian Kon melihat benda pemberian Ed yang ia kasih ke Paul. Ia menemukan benda itu dan melihat tulisan bentuk cinta dari Ed untuknya. Tulisan yang tertulis di balik sebuah foto kecil keluarganya. Ed begitu mencintai Connie. Kon pun terharu melihatnya. Hingga akhirnya Kon membakar foto kebersamaannya dengan selingkuhannya Paul. Kon yang sangat ketakutan ditenangkan oleh Ed dan mereka berusaha melaluinya bersama-sama. Suatu hari, Kon dan Ed melakukan kegiatan mereka bersama-sama dan terlihat memperbaiki hubungan mereka. Di tengah perjalanan pulang, di lampu merah mereka membahas rencana mereka untuk melarikan diri dari negara tersebut dan memulai sebuah kehidupan baru. Mereka pun saling menguatkan dan tanpa mereka sadari, lampu telah menyala hijau. Namun, mobil mereka tak bergerak. Film pun berakhir. Sebuah cinta